Saudara, kita akan memulai dengan why, Bapak Ibu. Amin. Boleh PowerPoint-nya. Sebuah pertanyaan buat saya cukup lama. Why? Kenapa banyak anak Tuhan, termasuk saya, tidak sedahsyat Tuhan Yesus? Karena buat saya, harga yang Tuhan bayar buat penebusan kita itu terlalu mahal. Yang setuju katakan amin. Ya, terlalu mahal, saudara. Untuk hanya kita sekedar duduk di sini, jadi ibu rumah tangga baik-baik, jadi pengusaha luar biasa, itu terlalu murah kalau menurut saya. Karena Yesus bayar begitu mahal. Amin. Nah, saya kasih tema ini sebenarnya ini tujuan sekolah Mahanaim ya, saudara ya. Orang sekolah Mahanaim tahu? Ya, renewing life. Kehidupan yang diperbaharui, kehidupan baru, dan transforming karakter yang diubahkan. Nah, setelah kita berbenah dan sampai hari ini terus masih berbenah dengan TPU kita, ya, yang lama, yang gambaran yang salah, yang minder, yang takut, yang sakit, itu terus dibenahi, maka kita harus ciptakan ukiran yang baru. Why? Karena kita harus memanifestasikan kehidupan Kristus. Betul? Karena kita harus, Alkitab berkata, seluruh semesta menantikan waktunya masa putra-putrinya Allah dinyatakan. Ini why, kenapa kita harus terus memperbaharui kehidupan kita, terus mentransformasi karakter kita sampai orang bisa lihat, wow, ini Yesus ini. Amin. Amin. Oke. Mari kita mulai dengan langkah pertama. Langkah pertama adalah kita harus reverse the order. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, setiap manusia itu Alkitab berkata daging, saudara. Kita cenderung melihat segala sesuatu dari tubuh, kemudian ke jiwa, baru ke roh. Nah, ketika kita dilahirkan baru, kita harus belajar. Mindset kita, cara pikir kita adalah dari roh. Karena saudara adalah manusia roh setelah saudara lahir yang baru. Amin. Saudara adalah manusia roh, punya jiwa, tinggal di dalam tubuh. Itu definisi manusia. Nah, saudara, ketika saudara melihat diri saudara, apakah saudara melihat manusia roh saudara? Inilah menurut saya saktinya Ibu Iin. Dia melihat setiap kita, saya, Pak Leo, Pak Joshua, dia melihat manusia roh, melihat destiny yang ajaib. Saudara, kalau saya sering cerita ini, kalau saudara ketemu saya, sekarang saya 57, 37 tahun yang lalu, ya, Joshua belum lahir, nggak akan menyangka saya seperti ini. Tapi beliau sudah melihat manusia roh itu. Nah, kita harus reverse, membalikan order ini. Saudara harus melihat manusia roh. Nanti kita akan lihat sedikit ya. Walaupun ini sudah sering dihotbahkan. Sekali lagi, kenapa saya khotbahkan ini? Supaya kita belajar memandang, melihat siapa engkau di dalam Tuhan. Saudara harus melihat manusia rohmu. Ya, ayatnya berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga apa, saudara? Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ini kerinduan Tuhan. Nah, saya sedikit balik ke kenapa kita perlu berurusan dengan jiwa. Ketika manusia diciptakan, ada manusia dari debu tanah, ya, fisiknya istilah saya. Dan ada roh Tuhan yang berkata, mari kita menciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Oke, kemudian dia hembuskan nafas kepada manusia. Manifestasinya apa? Kalau King James berkata, maka terjadilah living soul. Manusia itu menjadi living soul. Manifestasinya di jiwa. Inilah kemanusiaan dilihat di situ sebenarnya. Nah, inilah makanya namanya ukiran jiwa, saudara. Yang dirusak itu image Tuhan di jiwa. Bisa nangkap sampai sini? Ya, nah di Kejadian 6 dikatakan, karena sudah sangat rusak, dikatakan manusia itu daging. Pernah baca? Maka Tuhan harus habiskan dan Tuhan lahirkan baru sehingga kita menjadi manusia roh.
Makanya kita berkata orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan harus habiskan itu. Tubuh ini bukan daging ya saudara ya. Beda, itu pelajaran tersendiri. Tapi saya mau berkata, mari belajar. Kita perlu belajar. Saya dengarkan khotbah Pak Yusak, bergaul dengan Roh Kudus. Nanti ternyata ada ayatnya, tapi dalam versi Amplified. Kita itu harus melatih terbiasa, saudara. Menjadi sebuah kebiasaan, apapun tanya Roh Kudus, sehingga saudara menghadapi apapun, dengar berita apapun, otomatis pertanyaan saudara adalah, Roh Kudus, menurutmu bagaimana? Ini kelihatannya simpel, tapi kalau kita tidak melatih ini, kita tidak terbiasa hidup dalam roh. Karena yang kelihatan baik belum tentu baik. Yang kelihatan buruk belum tentu buruk. Yang tahu siapa? Roh kebenaran. Nah, ini yang perlu kita belajar adalah reverse the order, membalikan ordernya. Bisa melihat dari roh, amin. Apalagi kita hidup di kalangan banyak nabi-nabi saudara ya. Seharusnya, karena menurut saya, contohnya saya lah, seringkali deklarasi sudah loncer saudara. Udah deklarasi ini, langsung keluar itu otomatis. Saya harus berhenti dulu, oke, Roh Kudus tolongi saya. Bisa nangkep ya, itu hal simple, tapi harus menjadi sebuah kebiasaan. Saya harus reverse the order. Amin, saudara. Ya. Nah, manusia baru kita ini sangat keren ya. Ini bahasa Inggrisnya, kalau yang ngerti bahasa Inggris di atas lebih bagus lagi terjemahannya ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh atau melalui firman Allah yang hidup dan kekal. Saudara, benih roh saudara itu kekal. Benih saudara itu firman Tuhan. Betapa kerennya, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya. Oke, saya ulangi lagi. Betapa kerennya, dahsyatnya, luar biasa dan kekalnya roh saudara. Benihnya ini firman Tuhan. Nah, tapi pertanyaannya, bagaimana manifestasinya? Apakah kelihatan karakter Kristus dalam hidup kita? Apakah kelihatan kekudusan dalam hidup kita? Saya baca bahasa Inggris, menurut saya keren ya. For you have been born again, not of perishable seed. Bukan dari benih yang bisa mati, but dari benih yang tidak bisa mati. Dari firman Allah yang hidup dan kekal. Saudara bisa melihat gak? Di dalam diri saya dan saudara ada benih ilahi. Ya kalau saudara nanam mangga, gak keluar durian saudara. Betul? Kecuali mungkin saudara buat okulasi ya. Mungkin saudara, saya nggak tahu pernah nggak orang buat itu. Tapi kalau berbagai satu jenis cabai, tiba-tiba cabainya ada merah, kuning, hijau gitu cabainya. Bisa, ya bisa saudara. Tapi kalau jenis lain saya nggak tahu. Mungkin bisa. Tapi kalau benih durian, hasilnya durian. Alpukat, hasilnya alpukat. Kalau yang ditanam dalam saudara adalah benih yang hidup dan kekal, yang keluar apa? Itulah sebabnya kenapa kita harus serius membenahi TPU. Ya. Next. Ini hal yang penting. Why kita harus belajar manusia baru? Karena ini hal yang penting. Paulus berkata, apakah seseorang bersunat atau tidak bersunat, atau terjemahan saya, agamawi atau tidak agamawi, tidak ada artinya buatku. Meaningless, dia bilang. Yang sungguh penting adalah kuasa, apa saudara? Transformasi. Ada kuasa transformasi dari kehidupan ciptaan baru ini. Ini yang harus termanifestasi di jiwa kita dan akhirnya termanifestasi di tubuh kita. Ya. Next dulu, nanti aja kita ceritanya. Contohnya ya, ini ayat yang sangat terkenal ya. Tapi ada satu kata yang saya mau highlight, karena itu penting sekali ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus? Saya dan saudara adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, ada kata behold di situ.
Kata behold, mari next slide. Ini yang saya mau tekankan. Behold itu dari kata ido, ya saya nggak tahu bahasanya sebenarnya. Lo artinya memperhatikan, melihat atau mengamati benda atau orang, khususnya sesuatu yang luar biasa dan mengesankan. Kalau kita terapkan di ayat yang tadi, saudara dan saya bisa melihatkah manusia baru yang luar biasa dan mengesankan? Coba kalau saudara nanti pulang duduk di Vespa saudara punya Vespa di rumah atau WC jongkok, ya nggak tahu ya saudara ya. Bisa nggak saudara melihat sesuatu yang luar biasa dan mengesankan yang ada di diri saudara? Saya berubah jadi pemimpin adalah waktu saya mulai tahu kamu harus berpikir sebagai seorang pemimpin. Kamu harus bertanggung jawab. Ketika saya mulai melihat diri saya seperti itu, otomatis tindakan berubah kok. Kalau saudara bisa melihat siapa saudara yang luar biasa, yang mengesankan, ciptaan baru yang luar biasa, ini why saudara. Kalau saudara adalah anak Tuhan, saudara, aku ini ciptaan baru, anak Tuhan, gak akan kok buang sampah sembarangan. Malu. Betul gak saudara? Bagaimana untuk membantu saudara bisa membayangkan seperti apa sih manusia baru kita? Next slide. Dan mengenakan manusia baru, kata mengenakan itu seperti pakai baju, yang telah diciptakan seperti siapa? Halo, seperti siapa? Seperti Allah, dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati. Guys, itu manusia baru saudara. Bahkan kalau ayat sebelumnya dikatakan di dalam 2 Korintus 5:17 ayat 16 dikatakan, kami tidak lagi memandang orang menurut daging. Karena kalau orang sudah mati dalam Kristus, dia bangkit dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Saya bersyukur pemimpin saya selalu bisa melihat manusia baru itu. Ketika saya bukan siapa-siapa. Betul gak? Banyak dari saudara ngalamin kan? Waduh, bahasa rohnya kenceng, marahnya juga kenceng. Tapi beliau melihat melampaui itu. Ada kuasa manusia baru yang perlu ditransformasi dan termanifestasi. Saya harap saudara menangkap. Ini butuh waktu. Mungkin saudara tahu, iya. Tapi saudara bisa lihat, saudara harus bisa bayangkan, saudara harus... Saya gak tahulah caranya. Setiap orang mungkin beda-beda saudara. Saya cuma ingat satu dulu waktu saya masuk marketing, ya. Kadang-kadang imajinasi kita ini perlu dirangsang, saudara. Ya mungkin saudara lihat YouTube yang keren atau cerita tentang Henok, tentang Musa, itu akan merangsang imajinasi saudara. Yesus ditransfigurasi di atas gunung, itu manusia baru. Nah, waktu marketing itu saya belajar begini, kalau mau buat produk mahal untuk orang-orang kalangan yang banyak duitnya, maka dipasanglah gambar Rolex gitu ya, Ferrari, Lamborghini, itu parfum apa ya itu ya, pokoknya gitulah saudara. Untuk merangsang, oh kalau orang-orang yang suka pakai gini, produk komunikasinya ini. Nanti untuk kalangan bawah ya, ada nasi pecel, beca, angkot. Kira-kira untuk orang seperti ini, produknya apa? Itu hanya untuk membantu imajinasi. Saran saya adalah mari saudara berimajinasilah tentang manusia baru. Nah ini saya kasih beberapa ayat yang it is given, itu diberikan oleh Roh Tuhan, saudara gak perlu usaha apa-apa sebenarnya. Ini global dikasih kepada kita semua, nanti kita kasih ayat-ayatnya. Saya lagi ngumpulkan itu banyak sebenarnya, kalau dikumpulin semua mungkin ada 25 PowerPoint tapi kepanjangan ya, saya cut. Tapi saudara bayangkan, kita harus mengenakan ini, memakai ini. Apa itu? Manusia baru. Pakai. Mulai membayangkan, mulai bertindak, berperilaku seperti itu. Walaupun mungkin kok kayaknya gak cocok ya pertama-tama. Gak apa-apa saudara. Karena perlu penyesuaian. Perlu apa Bapak Ibu? Penyesuaian. Kalau orang baru menikah itu kan perlu menyesuaikan. Ya. Biasa hidup sendiri, sekarang ada orang di sebelah saudara. Ya toh? Sikat gigi aja bisa bikin ribut saudara. Tapi perlu penyesuaian.
Sama, untuk saudara hidup dalam roh, memanifestasikan manusia roh, saudara perlu penyesuaian. Saya ini biasa pemalu. Enggak, kamu ciptaan baru. Diciptakan seperti Allah dalam kebenaran, righteousness and holiness. Kira-kira kalau saudara lihat itu hidupmu kudus, rasanya mau berzina itu malu. Betul? Minimal mulai ada hambatan. Mau buang sampah, aku anak Tuhan. Mau ngutang, aku anak raja segala raja. Bisa nangkap sampai sini. Nah, kenapa saya bicara tentang menggambarkan, mengimajinasikan manusia baru? Mari lihat ayat berikutnya. Ya, apa yang kamu pikirkan adalah dirimu. What you think is who you are. Seperti seseorang berpikir dalam hatinya, demikianlah. Iya. Kalau kamu berpikir kamu kerek, kamu kerek. Kalau kamu berpikir kamu tidak dicintai, maka kamu tidak dicintai. Saudara memanifestasikan apa yang di dalam. Ya, ayat. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi manifestasinya yang kita bisa lihat seringkali di jiwa. Kalau jiwa pikiran kita ini banyak yang kotor, artinya yang dipikirkan daging. Tapi misalnya berpikir tentang lawatan, tentang cinta Tuhan, kebaikan Tuhan, bagaimana menginjil, bagaimana menyenangkan hati Tuhan, itu memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, kalau saya tarik sejenak, apa yang saudara sedang pikirkan? Saudara ada di sini nih, jangan bodily present, mentally absent. Badannya di sini, mentalnya nggak tahu di mana. Saudara sedang berpikir apa? Oh, yang mau penyerahan anak sebentar lagi. Aduh, nanti siapa yang doain ya? Atau engkau sedang berkata, Tuhan bicara sama saya. Buat aku lihat manusia baruku. Buat aku mengerti betapa engkau bayar begitu mahal. Supaya aku bisa hidup seperti engkau hidup. Dalam 1 Yohanes 4 ayat berapa saya lupa dikatakan. As he is, so we are in this world. Seperti Kristus di dalam dunia, demikianlah kita di dalam dunia ini. Saya berkata walaupun saya belum seperti Kristus, tapi saya mulai berkata, Tuhan, Kau bayar terlalu mahal memungkinkan saya melakukan itu. Ini yang tadi Pak Joshua katakan, untuk Yusuf sampai menduduki menjadi mangku bumi, memeluk bumi, itu butuh waktu, butuh proses. Betul? Ubah cara pikirmu, saudara. Ya, ayat berikutnya sangat terkenal. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan keluar dari jati dirimu yang sejati. Menjadi serupa dengan dunia itu keluar dari jati dirimu yang apa yang lebih hebat dari menjadi seperti Allah? Kasih saya satu alasan. Apa yang lebih hebat daripada menjadi seperti Allah? Itu saudara toh, betul ya? Tadi ayatnya bilang begitu kan? Yang diciptakan kembali menjadi seperti Allah karena dari benih yang tidak fana, yaitu firman Tuhan yang hidup dan tidak bisa mati. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubah itu transformasi. Setiap hari kita punya cukup alasan untuk mentransformasi cara pikir, cara hidup kita, sampai yang ilahi di dalam kita ini termanifestasi. Bahkan tanpa pembaharuan budi dikatakan begini, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Tanpa pikiran kita, hidup kita diubahkan sesuai gambar Tuhan, kita nggak ngerti kehendak Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara butuh transformasi. Nah, sebenarnya saya nggak masukkan di sini. Salah satu yang penting itu adalah kita ini harus bisa merenungkan firman. Kita harus bisa mengimajinasikan. Misalnya Yesus membuat 5 roti dan 2 ikan. Bayangkan di depan banyak orang, saudara. Cuman ada 5 roti kecil. Itu kan buat anak kecil. Mungkin kalau yang bawa Pak Yan mungkin seperti segini rotinya. Tapi yang bawakan kecil, anak kecil. 5 roti.
dan 2 ikat. Yesus cuma menadahkan tangan. Saudara bisa bayangkan. Saudara bisa renungkan. Maka tiba-tiba saudara, cara pandangmu berubah. Kesulitan bukan lagi sebuah kesulitan, tapi sebuah kesempatan. Betul? Betapa dari saudara yang sudah ke bangsa-bangsa, ke provinsi, begitu menjadi orang sakti. Bukan cuma di sana, di sini pun sudah jadi orang sakti. Amin. Karena manusia, rohmu itu dahsyat. Dan itu yang harus terus bertumbuh, yang harus berkembang. Ya. Nah, kata pembaharuan itu berubah, itu tadi transformasi. Pembaharuan itu renovasi. Dari mungkin dulu pikirannya ngutang, sekarang beri. Nah, kayaknya dulu capek, sekarang semangat. Kemarin saya lihat YouTube, tadinya saya mau ke gunung saudara, karena tiba-tiba dapat YouTube itu muncul di tempat saya. Tapi saya doa lagi, enggak, kamu ke Curug, oke. Nah, ini orang dunia saudara. Dia biasanya punya batasan lari cuma 38 mil dan stop. Selalu begitu, sampai dia ketemu seorang mantan Navy SEAL, dia cuma lari 5 mil biasanya. Tapi satu hari dia ikut perlombaan 100 mil dan bisa. Dia cuma punya perkataan begini, setiap kali udah mau capek, saya outstanding, artinya saya luar biasa. Dia ajarinlah sama orang ini, saya cukup kasih kamu 3 perkataan. Apa itu Pak? Saya outstanding. Setiap kali dia udah mau berhenti, saya outstanding, dia jalan lagi, ujungnya bisa 100 mil. Itu 150 kilo saudara, lari. Saya bilang ini kekuatan jiwa ya, itu the latent power of the soul, bukan the latent power of the spirit, bukan. Yang jiwa saja keren begitu, apalagi yang roh. Saya belum lihat semangat dari saudara ya. Apalagi yang roh. Ibu Puji naik gunung, wah keren saudara ya, mengalahkan yang muda-muda. Nggak pernah jatuh, karena supranatural. I am supranatural. Loh saudara supranatural. Mungkin sekarang belum, maksudnya belum termanifestasi, tapi mari terus perkatakan. Why-nya sederhana. Yesus sudah beli saudara dengan mahal dan sudah dilahirkan dari benih yang fana, yang tidak binasa. Ya. Jadi coba bayangkan begini, benihnya itu firman, lahirnya apa? Firman. Ya, ini beberapa ayat ya, untuk saudara renungkan lah ya. Ini buat saudara semuanya. Next. Mari kita baca bersama-sama judulnya. 1, 2, 3. Amin. Saya adalah bait. Kak, kenapa misalnya Pak Joshua menurut saya ini sangat concern tentang kebersihan. Loh, kita percaya ini tempat ibadah kita kan? Saudara gak akan buang kotoran kalau ini saudara ngerti tempat ibadah. Tempat kita sidang ilahi. Betul gak? Kalau misalnya ada kotoran apapun saya langsung bereskan. Kalau turun pun saya selalu carikan, buat saya ini rumah Tuhan. Tempat kita ibadah. Nah saudara akan terapkan buat diri saudara. Saudara adalah bait Roh Kudus. Kalau 1 Korintus 3 ayat 16, saudara adalah bait Allah. Saudara renungkan ini aja. Saudara akan jaga apa yang masuk di dirimu, termasuk makan kok sebenarnya. Termasuk apa yang masuk di matamu, di pikiranmu, di perasaan. Buat Roh Kudus itu betah. Halo, bilang kiri kanan, buat Roh Kudus betah. Saya bait Roh Kudus. Saya nggak taruh sampah dalam hidup saya. Ya, atau tidak tahukah kamu ya, bukan tidak tahukan ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saya dan saudara bukan milik kita sendiri. Kita miliknya Tuhan Yesus. Dia beli dengan darahnya yang mahal. Jangan hidup semau kita. Betul? Ini kan ayat yang sudah sangat sering kita baca. Tapi saya minta coba bayangkan. Ini bait Roh Kudus. Ada dupa penyembahan.
ada dupa pujian, ada ucapan syukur. Betul nggak, saudara? Mari pakailah imajinasimu, pakailah deklarasimu. Karena ketika engkau mendeklarasikan itu bergema terus gelombang itu. Ya. Bahkan di dalam 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18 diulang lagi, saudara. Ya, dikatakan begini, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dan jangan menjamah apa yang najis. Artinya begini, saudara jangan pusingkan jamah yang lain-lain. Saudara fokus bahwa saudara adalah bait Roh Kudus. Saudara ada bait Elohim. Saudara bicara sebagai baitnya, sebagai utusannya. Itu akan beda ketika saudara bisa melihat itu. Itu perlu dilatih, saudara. Amin. Next. Next, boleh ayat berikutnya. Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita, apa saudara? Bukan. Jadi segala bentuk ketakutan kecuali takut akan Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Saudara boleh usir. Saudara boleh apa? Usir. Melainkan roh yang membangkitkan. Kata kuasa dari kata dunamis, itu artinya banyak, saudara. Saya catat sih ya, bentar ya. Kata kekuatan ya, itu artinya juga daya atau force, khususnya adalah miraculous power. Artinya kuasa mujizat atau mujizat sendiri, artinya kemampuan, artinya abundance, artinya meaning atau arti, abundance itu kelimpahan, artinya mighty, artinya miracle, artinya power, artinya strength. Tapi ada satu arti menurut authorized version. Itu keren banget, saudara. Itu yang kita harus manifestasikan. Dikatakan begini, moral power and excellent soul. Kekuatan moral dan excellent, jiwa yang excellent. Nah, ini ada dalam hidup kita. Benih itu ada, potensi itu ada. Ini yang harus dimanifestasikan. Saat saudara mendoakan orang sakit, miraculous power itu mengalir. Saat saudara berkata, Tuhan, Engkau yang mau kami ke bangsa-bangsa, mari dalam nama Yesus datang dana buat bangsa-bangsa. Yang amin cuma sedikit, enggak apa-apa, saudara. Saya pancing ya. Sebenarnya saya gak mau kesaksian, karena seringkali kesaksian tentang uang itu membuat orang banyak iri. Lagi extravagant love, saya kan pegang parkir, keliling, masuk ke dalam, ketemu pasukan, saudara. Pak, sini Pak. Ya kenapa? Saya ulang tahun, minta didoakan, oke. Pak, ini saya udah mau kasih sama Bapak. Nggak tebel sih, saudara. Saya masukin ke tas saya keliling lagi, pulang ke rumah, saya hitung. Ternyata itu bukan rupiah, saudara. Itu US dollar. Mau tahu isinya? Ah, jangan. Isinya nggak banyak, cuma 15. Cuma 15. Ya, buat saya ke Eropa dan istri saya dan tim, saudara ya. Tuhan sudah sediakan dengan ajaib. Itu abundance ada di dalam saudara. Saudara tinggal manifestasikan. Wow, saudara tinggal apa? Tapi itu seringkali nggak cuma sekali, saudara. Harus dari dalam ini ada iman. Amin. Apa? Saudara katakan yang berikutnya, roh apa, saudara? Membangkitkan kasih. Kata kasih di situ agape. Jadi roh extravagant love itu sudah ada di dalam roh kita. Potensi itu ada. Kita harus manifestasikan. Kita harus seringkali bergerak. Amin, saudara. Saya banyak bicara sama istri saya gitu ya. Beliau berkata begini, memang kita ini harus buat STT katanya.
Ternyata memang banyak orang-orang yang kasihan, saudara, menurut saya. Kondisinya itu ngenes banget. Ya, ngenes dalam arti saya nggak mau cerita lah, itu sangat ngenes lah, saudara ya. Dan tidak satu, beberapa. Dan kita harus menampung mereka, beresin TPU-nya, daur ulang, ya, menjadi ajaib. Saya yakin juga di sekolah sama, di rumah singgah sama. Itulah menurut saya the beauty, salah satu the beauty of Mahanaim. Apa yang dunia tidak mau, ya, yang ditolak dunia, yang tidak dianggap dunia, kita ini tampung-tampungin, betul? Itu harus menjadi sebuah, bukan kebanggaan ya. Saudara tahu itu panggilan. Itu why Mahanaim eksis salah satunya. Untuk menampung orang-orang seperti itu. Ya. Yang ketiga saya katakan ketertiban, ya. Kata ketertiban itu artinya disiplin. Artinya apa, saudara? Disiplin sudah ada di dalam saudara. Tinggal saudara manifestasikan. Beresin TPU malesnya. TPU menunda-nunda, ya. Salah satu PR di dunia yang paling besar, kalau saudara baca motivator semua, adalah penundaan. Nah, nantilah, masih ada besok. Nah, itu bukan kesejatian saudara. Kesejatian saudara itu disiplin. Kata disiplin juga artinya self control. Itu buah roh yang terakhir nomor 9. Itu juga artinya sound mind, pikiran yang sehat. Jadi gak ada pikiran yang tidak waras. Gak ada yang amin, saudara. Saudara punya sound mind. Ya, jadi kalau ada pikiran-pikiran yang gak waras, buang aja, itu bukan dari dalam saudara, bukan dari roh Tuhan. Ya, saudara, waktu saya mulai benahi TPU, ini beberapa waktu yang lalu, saya bilang, saya ini sudah bertahun-tahun hidup enak, tenang, kenapa sekarang rame, rusuh gitu kayaknya, saudara ya. Ini pikiran kotor, pikiran macam-macam itu rusuh, saudara. Tapi saya tahu itu bukan yang dari roh Tuhan. Karena saya punya sound mind. Saudara punya? Coba bilang sama kiri kanan, kamu punya roh power, roh kasih, dan ketertiban. Ya, ambil waktu, saudara. Ini perlu dimanifestasikan. Ya, saudara butuh waktu membayangkan, ya. Next. Nah, bayangkan, saudara. Ini menurut saya juga keren. Saya tahu, yang makin baca firman tuh makin keren kayaknya firman Tuhan itu. Ya, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Kata anak-anak di sini benar-benar infant, bayi, saudara. Bayangin, bayi ya, kamu berasal dari Allah, bayi-bayiku. Ya, kalau saya terjemahkan letterlek ya. Dan kamu apa, saudara? Telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Karena apa? Sebab. Ini why-nya, kenapa saudara mengalahkan nabi-nabi palsu? Sebab roh yang ada di dalam kamu. Apa, saudara? Lebih besar. Kata lebih besar itu dari kata megas. Megas. Lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Karena roh, nah inilah pribadi Roh Kudus yang kita harus kenali, saudara. Ya, itu yang terakhirnya itu ya, caranya, saudara. Next, cepat saja. Nah, ini saya punya pengalaman pribadi ayat ini, saudara. Saya ini lahir dengan kelemahan tubuh yang sangat mengerikan. Kena angin sedikit, pilek, biduran, saudara. Ya, makan nggak benar sedikit, langsung buang-buang air. Minum susu nggak bisa, makan santan nggak bisa, tidur harus banyak. Karena tubuhnya, orang Belanda bilang swak, orang Indonesia bilang soak. Ya, lemah tubuh saya. Nah, singkat cerita, waktu saya kuliah, saya bilang, Tuhan, saya ini ingin bangun setiap pagi, nyembah Tuhan, baca Alkitab, dan berdiam diri. Setelah itu saya kuliah, tapi saya ini nggak tahan, saudara. Setiap kali saya lakukan itu, saya akan tidur. Jadi kuliahnya lewat. Jadi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolong saya, Tuhan kasih ayat ini. Itu dulu, tapi pewahyuan yang sekarang lebih keren lagi. Jadi katakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, sudah belum? Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di mana? Oke.
Maka ia, Roh Kudus, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh Rohnya yang diam di dalam kamu. Saya deklarasi ayat ini, maka saya tiba-tiba punya kekuatan, saudara. Tidur 4 jam, 3 jam, ya, ke Curug kemarin juga tetap sehat, ajaib ya saudara ya. Tapi saya mau berkata begini, ada sebuah terjemahan yang sangat keren. The Message bilang begini, kalau Rohnya yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan tinggal di dalam kamu, dan memang sudah tinggal di dalam kamu, maka tubuhmu as alive as Christ body. Tubuhmu akan hidup seperti tubuh Kristus. Tubuh Kristus tidak pernah tua. Ada seorang ilmuwan nama belakangnya saya ingat, Sinclair. Dia ini memang memfokuskan dirinya untuk melawan yang namanya penuaan. Ya, dia sampai makan makanan khusus supaya awet muda, saudara. Dan menurut dia, penuaan itu bisa ditunda. Ini dunia loh, saudara. Kita punya di dalam kita Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara nggak percaya nggak apa-apa, saya percaya. Ya karena waktu ya saudara ya. Ini bagaimana caranya? Next. Aku katakan, berjalanlah, hiduplah habitually. Kata itu yang harus digaris bawahi. Jadi sebuah kebiasaan. Jadi sebuah gaya hidup. Berjalan, hidup, dipimpin dalam Roh Kudus. Bagaimana caranya? Responsif. Kadang-kadang dia cuma memberi ide. Kadang-kadang dia cuma memberi dorongan. Enggak selalu dia berkata, hai anakku, enggak selalu. Ya, kadang-kadang cuma dorongan, kok pengen doa, kok pengen baca Alkitab, kok pengen telepon seseorang, kok pengen nabur. Dan dikontrol, dituntun oleh Roh, maka kamu pasti tidak menuruti kelaparan dan keinginan daging dari sifat kemanusiaan tanpa Tuhan. Maka kita akan hidup supranatural dan memanifestasikan supranatural. Amin. Mari kita pejamkan mata sebentar.